Ya, jadi ada beberapa kafe-kafe ataupun tempat hiburan malam itu kita tutup. Ya, kembali bersama saya dalam Kata KJ di Klesi FM dimanapun Anda berada. Selamat sore, Pak Ardius. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak KJ. Nah, saya ingin ini, Pak, bagaimana pengalaman Bapak melihat di daerah-daerah lain tentang antisipasi terhadap wabah COVID ini, Pak, supaya bisa ditiru oleh orang Sumatera Barat. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak KJ. Saya kira saya bisa bercerita tentang antisipasi di Jakarta, Pak, karena kebetulan saya berdomisili di Jakarta. Ya. Mungkin agak berbeda dengan situasi di daerah kita ya. Di sini kalau saya melihat antusiasme orang melaksanakan vaksinasi, rasanya rasa keyakinan bahwa COVID itu ada sangat tinggi di Jakarta ini. Iya, ramai sekali antri vaksinnya. Antri untuk antisipasi ini. Jadi kemudian untuk yang memakai masker juga kalau dibandingkan dengan di Padang mungkin di sini jauh lebih baik barangkali, yang mungkin saya kira 70-80% pakai masker ya. Di masjid juga tadi yang menarik, kalau di tempat di kompleks saya atau di semua masjid yang saya pernah ikut sholat Jumat itu memang semua membawa sajadah, kemudian jarak itu juga semua sesuai. Jika diberi tanda, di masjid itu diberi tanda bersilang yang tidak boleh ditempati, sehingga rasanya lebih tertib untuk pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID ini untuk di daerah Jakarta, saya kira. Demikian, Pak Kajeh. Baik, Pak. Kalau itu, Pak, kira-kira perantau yang pulang nih, Pak? Iya. Kan dilarang nih, mula-mula boleh, kemudian dilarang sekarang. Nah, gimana tuh, Pak? Nah. Iya, kami dari sisi organisasi Minang di Rantau melihat ini dari dua sisi, Pak ya. Yang pertama dari sisi pemerintah pusat maupun DKI, dan yang kedua dari keinginan perantau dan masyarakat sendiri. Kalau dari sisi pemerintah kita sudah tahu bahwa sudah keluar aturan dilarang mudik, Pak. Jadi sebagai warga negara tentu tidak ada pilihan kita untuk mengikuti ini, dan kita bisa memahami ini karena begitu cepatnya tadi Dr. Andani juga sudah menyinggung penyebaran COVID saat ini. Walaupun ya di Jakarta terutama kemarin terjadi penurunan yang sangat drastis. Biasanya Jakarta itu selalu di atas 1.000, bahkan pernah 4.000 satu hari. Kemarin hanya 384 dari 4.682 secara nasional. Ini penurunan drastis. Moga-moga ini menjadi pertanda baik gitu. Itu harapan kita di Rantau. Sedangkan dari sisi perantau, organisasi Minang di Rantau, tentunya sama perasaannya dengan masyarakat di daerah ya, bahwa kami di Rantau pasti ingin mudik, pasti rindu. Sudah beredar tuh, Pak, video-video minta pulangnya. Lagu-lagu mau pulang kampung udah beredar. Nah, justru itu. Jadi apalagi kita orang Minang ini kan kulturnya agak berbeda ya, seolah silaturahmi hari Lebaran itu satu kewajiban gitu. Apalagi ini sudah 2 kali Lebaran dengan ini kalau juga tidak diizinkan pulang. Nah, kayak Bang Toib nih. Nah, ada kayak Bang Toib ini, Bang. Jadi ada keinginan untuk Lebaran pulang itu sangat besar. Di samping itu juga barangkali secara ekonomi tentu banyak multi player effects-nya terhadap ekonomi masyarakat di daerah. Kita bayangkan seandainya satu orang pulang itu menghabiskan uang sekitar 5 juta, 10 juta, berapa banyak uang yang beredar di daerah kalau kita bisa pulang begitu. Betul. Tapi ya sekali lagi, bagaimana Pak? Ekonomi mudi ini 1 triliun se-Indonesia, Pak. Nah justru itu, dan itu akan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Kira masih ada waktu ya, masih ada sekitar 40 hari lagi mau Lebaran begitu. Moga-moga kita semua berdoa, Pak. Moga-moga ada perkembangan bagus tentang penyebaran COVID ini dengan kerja keras dari Dr. Andani dengan tim. Jadi akan ada semacam revisi. Harapan kita ini, Pak, yang orang rantau ada revisi mengenai larangan mudik ini. Khususnya kami yang ada di rantau,
atau organisasi MWF sangat mengharapkan ini ada perubahan revisi larangan mudik. Moga-moga saya berharap mungkin ada penjelasan dari Dokter Andani nanti kira-kira harapan kita ke depannya bagaimana. 40 hari lagi ini gitu. Baik, Terima kasih. Pak Ardius. Terima kasih Pak. Saya mau ke Pak Satake Bayu, Kabid Humas Polda Sumbar. Begini Pak, Ramadan ini lebih ramai di luar daripada di masjid Pak. Di kafe, di mana saja, itu lebih ramai. Bagaimana antisipasi Polda Sumbar untuk hal itu Pak? Terima kasih. Jadi memang kita tahu bahwa situasi di Sumatera Barat, di Padang ini hampir seperti tidak ada kasus COVID. Semua daerah seperti sudah biasa-biasa saja. Di Seolah-olah kafe, ya. seolah-olah mereka membuat situasi ini, memang kita senang juga situasi di Padang ini nyaman. Kemudian semuanya seperti happy saja. Saya lihat beberapa kali saya turun bersama tim Satgas Justisi, mereka santai menikmati secangkir kopi. Ya, kemudian di kafe-kafe pada satu sisi memang pada saat dia masuk ke kafe memang menggunakan masker, tapi saat dia duduk di meja, kemudian pesan minum, pesan makanan, dia pasti buka masker. Walaupun memang di situ ada jarak, ya kita berharap itu tidak menimbulkan COVID ya, karena kita ingin juga situasi di Sumatera Barat secara ekonomi itu maju juga, karena kalau terlalu ditekan, nanti memang situasi Sumatera Barat terutama berkaitan dengan ekonomi akan bisa kurang lah ekonomi berkaitan dengan masalah COVID ini. Memang tim justisi berusaha memang setiap saat, terutama malam minggu, hari minggu itu melakukan operasi-operasi di lokasi-lokasi yang sering adanya kerumunan, terutama di tempat-tempat kafe, kemudian tempat rumah makan yang kemudian ada hiburannya seperti live musik, kemudian ada musik-musik di situ, memang saya lihat penuh dan rame. Ya memang pada sisi kita berharap itu mereka sebenarnya sudah tahu situasi di Sumatera Barat ini atau di seluruh Indonesia ini masih ada COVID, tetapi mereka menikmati suasana itu dengan happy. Ya moga-moga dengan happy ini dan tidak ada COVID. Ya kita berusaha lah, memang aparat selalu menyiagakan personelnya untuk melakukan patroli, kemudian bersama tim justisi, Satpol PP, TNI Polri itu memberikan himbauan, memberikan teguran, sampai juga kita tutup juga beberapa kafe karena berlebihan pelaksanaannya. Oh, ada yang ditutup Pak ya? Ya, jadi ada beberapa kafe-kafe ataupun tempat hiburan malam itu kita tutup. Hanya beberapa waktu, karena kemudian ada kena denda, harus yang dia selesaikan. Tetapi memang kita lihat pada saat pelaksanaan mereka protokol kesehatan dibuat oleh betul. penyelenggara makan itu, tempat cuci tangan, duduknya, tempat duduk itu sudah diatur sama pihak yang penyaji di situ, tetapi kadang-kadang mereka tidak bisa berbuat apa karena pengunjung yang sebenarnya duduknya hanya untuk 2 orang, tetapi pengunjung ada 4 orang, akhirnya mereka berkumpul di situ. Akhirnya ya begitulah situasi. Pihak penyelenggara memang sering menyampaikan tolong protokol kesehatan, gunakan masker, kemudian jaga jarak gitu. Ya memang situasi seperti itu Pak. Saya kira mungkin bisa dilakukan lagi kejut listrik ke kafe-kafe Pak menjelang Ramadan ini, ataupun tanpa Ramadan sebenarnya mesti datang lagi aparat ke sana menjelaskan bahwa bisa jadi sarang penyebaran COVID kalau mejanya kecil dan orangnya ramai. Ya, memang kita sering melakukan hal seperti itu. Tim justisi sudah sebenarnya, tapi karena pekerjaannya antara bosan dan juga ini sebuah pekerjaan, tetap melakukan tugas-tugas seperti itu, Pak. Nah, kita berharap juga sekarang ini pemerintah juga memberikan arahan untuk larangan mudik yang sudah disampaikan dengan Presiden, terutama TNI Polri, PNS, pegawai negeri sipil itu tidak boleh mudik. Nah, kita berharap itu bisa dipatuhi, gitu. Terutama juga kalau masyarakat swasta, memang kita berharap juga dia bisa mengerti dengan suasana situasi menjelang Lebaran ini, dia bisa tetap tidak melaksanakan mudik. Walaupun mudik, usahakan yang tadi disampaikan oleh Dr. Andani, kalau naik pesawat, naik kendaraan, gunakan masker. Itu memang utama, saya lihat menggunakan masker. Seperti saya
hampir setiap saat itu pulang pergi juga ke Jakarta. Yang penting gunakan masker sehingga tidak terjadi penyakit COVID ataupun terkena virus COVID-nya, begitu Bang. Ya, mungkin di jalanan polantas kita bisa membagi masker. Mungkin ada pihak-pihak lain yang mau membantu pembagian masker. Itu bisa dilakukan, Pak Satake. Dan Ya. pengendara-pengendara yang tidak pakai masker itu apa ditegur atau bagaimana? Ya, memang ada juga beberapa kegiatan kita pembagian masker ya kepada pengendara jalan yang ada baik di jalan, kemudian di pasar-pasar pun kita sering bersama Bapak Kapolda, pejabat utama, membagi masker bersama gubernur lah, intinya menyiapkan masker kepada masyarakat. Tetapi memang kadang-kadang pada satu sisi memang masyarakat itu menikmati dengan suasana, misalnya kendaraan itu pakai masker kadang-kadang tidak nyaman. Nah itu memang harus kita lakukan pengawasan kepada mereka. Kita tegur, memang sementara ini kan kalau faktor tidak menggunakan masker, ada yang ditegur, ada juga yang kita kasih hukuman yang sifatnya sosial itu, dan juga ada yang denda sih, gitu Bang. Baik Pak, saya ke Dr. Andani lagi, Pak Dokter. Ya, Pak. Nah, itu kan di masjid tadi yang kita cemaskan bukan sholat berjemaahnya, tetapi adalah ceramah. Suasana dalam ceramah yang duduk rapat. Apa perlu gubernur atau bupati wali kota membuatkan aturan atau MUI menambah imbauannya lagi tentang kondisi terbaru ini? Ya, saya rasa sebaiknya memang seperti itu, Pak. Ya. Jadi harus ada, memang kalau sholat saya terus terang dari awal, ya saya selalu berpikiran begitu, tidak ada masalah. Jadi saya tidak pernah meributkan hal-hal yang seperti itu terkait dengan sholat. Tapi pas ceramah ini perlu kita jadi perhatian bersama, Pak. Saya tidak tahu mana kebijakan yang paling bagus, tentu Buya lebih tahu ya apa keputusan yang terbaik yang bisa kita lakukan di situ. Tapi dorongan yang paling penting sebenarnya adalah dorongan yang paling penting itu adalah bagaimana pakai masker, itu yang penting. Karena seperti kata komandan tadi, ini dilema luar biasa di kita Sumatera Barat. Kita ini nomor 5, Pak. Nomor 5 terkait dengan kepatuhan protokol COVID dari BNPB. Tidak patuh atau patuh nih nomor 5 nih, Dokter? Nomor 5 tidak patuh. Oh, nomor 5 tidak patuh. Jadi tidak salah, Pak Dus bilang bahwa Sumatera Barat tidak patuh, ya begitu kondisinya. Kita itu seperti nggak ada masalah COVID lagi. Sekolah-sekolah udah buka, orang udah nyaman semua. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau kita lihat positivity rate kita, ini udah merangkak naik nih. Dari bulan Januari itu sekitar 3%, 4%, sekarang sudah 78%. Iya. Nah, ini udah mendekati fase-fase pada waktu bulan September, Oktober dulu. Nah, ini dan itu dimulai di daerah-daerah malah sekarang. Di Solo, di Solo, ya, Pariaman, Solo Selatan, malah di situ banyak muncul. Nah, ini kan satu hal yang agak, dan kalau kita pergi ke sana, kalau Padang katakanlah agak tidak patuh, makin ke bawah makin tidak patuh. Tidak patuh. Saya sholat di perbatasan Padang Pariaman, saya pikir saya jadi makhluk aneh di sini karena saya saja pakai masker. Nah, itulah ironi kita di Sumatera Barat. Kita tidak patuh. Jawa itu patuh. Saya ke Jogja, ke Bali, ya itu patuh. Tingkat kepatuhan masyarakatnya sudah mulai bagus lah untuk menggunakan masker ya. Tapi jadi saya terus terang mengatakan bahwa harapan saya tentu harus ada regulasi dari MUI dan gubernur terkait bagaimana tata cara kita dalam beribadah. Itu yang penting. Sama seperti kemarin saya bicara dengan Pak Wagub, harus ada kebijakan kita tentang sekolah. Karena sekolah kan sekarang coba perhatikan, anak sekolah pulang sekolah nggak ada pakai masker satupun. Benar, Teh. Nah, pakai masker mereka. Di sekolah mungkin pakai masker, tapi pulang itu nggak pakai masker sama sekali. Artinya apa? Dia pakai masker dalam kelas. Begitu di luar kelas nggak ada lagi maskernya. Nah, ini jadi seperti pengendara pakai helm nih, kalau ada polisi pakai helm, kalau enggak. Nah, itu.
Jadi kalau saya bilang Pak, sekolah-sekolah yang boarding, yang pakai asrama, malah mengizinkan orang tua murid ketemu dengan murid. Anaknya. Anaknya, nanti akhirnya jatuhlah korban seperti di SMA 1 Sumbar. Jadi menurut pandang saya, dokter, hanya dokter yang bisa mempertakut gubernur, wali kota, dan bupati agar mereka membuat kebijaksanaan memakai masker kembali. Kalau kami-kami ini tak didengar benar, tapi kalau dokter yang bicara baru mereka angguk-angguk malam. Saya kira perlu di strap kepala daerah ini dengan pengetahuan dokter dan data-data yang akurat. Kemarin hari Senin kita sudah bicara di depan para kepala daerah, dinas kesehatan. Sudah tersampaikan kondisi-kondisi yang ada. Kita Sumatera Barat ini menjadi perhatian khusus. Kenapa? Waktunya rendah. Kemudian cakupan vaksinasi kita rendah. Nah, kita daerah yang salah satu daerah yang cakupan vaksinasi kita tidak optimal. Ini segala rendah nih dokter sejak dokter tinggalkan ini. Tapi testing kita masih bagus. Walaupun saya katakan jumlah testing kita sudah turun 50%. Oh begitu. Jumlah testing kita turun 50%. Biasanya kita testing 3.000 sehari. Sekarang kita ceritanya 1.200, 1.300 sehari. Nah, jadi kalau saya katakan positif kita saat ini 100, ya karena jumlah testing kita sedikit. Dokter, bagaimana melihat dampak vaksin? Orang yang sudah divaksin atau belum, bagaimana melihat dampaknya di tengah-tengah masyarakat? Saya rasa untuk saat ini kita belum bisa lihat nampak dengan jelas ya. Kalau kita lihat saat ini belum nampak. Saya selalu sampaikan bahwa vaksin itu hanya ikhtiar kita. Hanya usaha kita. Jadi kalau namanya ikhtiar, walaupun sedikit, lakukanlah. Saya rasa, dan kalau tanya sama saya, apakah ada efek samping? Insya Allah tidak ada. Aman vaksin. Tidak ada ya? Aman ya? Saya nih Pak Kaji, saya kan diabetes. Iya. Jadi pada waktu divaksin, saya bilang tidak ada masalah dengan diabetes. Saya bilang vaksin aja. Tidak ada masalah. Jadi intinya adalah, kalau saya sih harapan saya cuma satu aja Pak Kaji. Bagaimana kita bisa mendorong untuk patuh dengan protokol itu aja. Terutama pakai masker. Iya, pendengar Klesi di mana Anda berada, sudah Anda dengar nasihat dokter ini, kita harus pakai masker kemanapun, kecuali sendirian di tengah sawah. Baiklah, saya sebenarnya ingin ke Pak Sekretaris Dewan Masjid, tentang bagaimana mendesak MUI atau pemerintah segera mengeluarkan aturan duduk jarak yang tanpa masker di masjid, bukan tentang sholatnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Lihat.